Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin, masih dalam cakupan tentang sombong ataupun membesarkan diri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah, wal mutakabbiru huwa alladhi in wu'idha anifa wa in wa'adha annafa. Artinya, orang yang takabur itu yaitu orang yang jika ditegur oleh orang lain maka ia marah dan benci, dan jika ada ia menegur akan orang maka yaitu dengan keras perkataan lagi suka mungkir akan orang, dan tiada mau ia ditegur oleh orang lain. Sombong ini apabila dinasihati, apabila ditegur, nah inya kadang mau menerima, inya kadang mau tunduk dengan kebenaran yang ada, bahkan inya sangit dan benci lawan orang nama nagur itu. Padahal orang ini menagur bujur, dan menagurnya pun dengan lemah lembut misalnya. Tapi nang naran orang mutakabbir, orang sombong, inya kadang mau menerima. Kenapa? Karena inya merasa di atas daripada orang nang itu. Bila sudah merasa di atas pada orang itu, nah maka apapun masukan, apapun teguran, apapun nasihat, maka inya kadang mau menerima. Walaupun inya salah, dibujurakan orang, inya kadang menerima. Ia menganggap dirinya itu nang paling bujur. Nah, jadi kita hendaknya dapat menerima teguran, nasihat dari siapapun jika itu bujur. Karena nang kita pandang, nang kita lihat itu adalah ucapannya. Jangan kita melihat lawan orang nang mau ucapakannya. Paham kan ya? Kita tuh hendaknya melihat lawan ucapannya, jangan melihat lawan orang nang mau ucapakannya. Insya Allah kita mau menerima, asalkan nang kita lihat tuh ucapannya. Bila itu bujur, bila itu baik, bila itu benar, nah maka kita akan menerima, karena itu adalah sebuah kebenaran. Tapi apabila kita melihat lawan orang nang mengucapakannya, orang nang mengatakannya,
lalu kita menganggap diri kita lebih harap daripada orang tersebut, sehingga inya kada melihat napa nang diucapakan tadi, nang dilihatnya orang nang mengucapakan itu lebih rendah daripada dirinya, maka inya tidak akan menerima kebenaran tersebut. Nah, makanya ujar Imam Ali karramallahu wajhah, undur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Undur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Pandanglah kepada apa nang inya katakan, jangan memandang kepada orang nang mengatakan. Nang dilihat tuh apa nang diucapakannya, apa nang dikatakannya. Bila bujur, ambil. Jangan kita melihat lawan siapa orang nang mengatakannya. Bila orangnya di bawah pada dirinya, maka inya kada mau mengambil perkataan tersebut sekalipun bujur. Nah, jadi hendaknya kita nang dilihat itu adalah perkataannya. Jangan kita melihat lawan orang nang mengatakannya. Biar nang mau ucapi ini cucu misalnya tuh, tapi napa nang diucapakan cucu tuh bujur, nah maka jangan kita kada menerima. Ini si kai sembahyang aja Allahu Akbar, nah betul, tangan kiri tak ke atas, tangan kiri tak ke bawah. Ujar cucu, orang kaya tangan atas di atas, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Bah ikam ni pambibisanya ha. Nah aja membujuri ya orangnya, tapi marandahakan lawan orang lenta. Pambibisanya aja, sekalinya membujuri aja juga tah, ya kan? Nah itu walaupun lawan siapapun orang yang mengatakannya di bawah daripada kita pun tah. Walaupun kita tidak menganggap orang itu lebih di bawah, itu kita kadang melihat lawan orangnya. Nang kita lihat itu adalah apa nang diucapakannya. Bila ucapannya itu baik, bila ucapannya itu bujur, kita terima. Bila ucapannya kada baik, kada bujur, maka kita pun takkan menerima, kada boleh menerima. Walaupun nang mengatakan tuh orang nang harap dan orang nang mulia, tapi nang diucapakannya kada bujur, maka kita kada mengambil ucapan tersebut. Contoh gampangnya, bila keluar dari kalimat hayam tuh hintalu, nah maka ambil. Walaupun nang keluar itu misalnya tuh dari belakangnya, dari buritnya presiden, tapi nang dikeluarkan tuh kotoran, jangan diambil. Paham kan? Jangan melihat lawan orangnya, nang lihat tuh napa nang keluar dari nintut. Bila nang keluar tuh baik, ambil, walaupun dari orang nang hina, dari orang nang rendah sekalipun. Tapi walaupun nang keluar tadi tuh, kalau nang keluar nintut tuh, walaupun dari orang nang mulia, dari orang terhormat, tapi nang dikeluarkan tuh kada baik, maka jangan diambil. Biar dari burit hayam, tapi nang dikeluarkannya hintalu, ambil, ya kan? Tapi walaupun burit nang orang mulia, nang dikeluarkannya kotoran, nah maka jangan diambil, ya kan? Nah tuh ibaratnya nang kayak itu, kita kadang melihat lawan orang nang mengatakannya, tapi lihatlah kepada orang pada ucapan nang diucapakannya. Jadi ucapannya itu nang kita lihat, jangan melihat lawan orang nang mengucapakan. Walaupun dari orang hina, walaupun dari orang biasa, walaupun dari orang kaya apa aja tuh bentuknya, tapi butinya mengucapakan bujur, nah maka ambil. Walaupun ucapan tuh misalnya dari syaitan, tapi ucapan tuh bujur, ambil. Walaupun ucapan tuh dari orang mulia, tapi nang diucapakannya kada bujur, nah maka jangan diambil. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Abu Hurairah radhiyallahu an itu disuruh oleh Rasulullah menjaga gudang makanan. Pada waktu malam hari ada seorang laki-laki nang mengambil makanan dari gudang makanan yang dijaga oleh Abu Hurairah tersebut. Lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Setelah ditangkap oleh Abu Hurairah, ujar Abu Hurairah, besok kita akan menghadap kepada Rasulullah karena engkau telah mencuri makanan dari dari gudang makanan tersebut. Kita esok kena laporkan, ujar Abu Hurairah. Ujar laki-laki ini, jangan wahai Abu Hurairah. Aku ini lapar wahai Abu Hurairah, dan aku banyak berisi anak wahai Abu Hurairah. Dan makanan ini pun diperuntukkan orang-orang miskin dan orang-orang fakir seperti aku ini wahai Abu Hurairah. Jadi jangan engkau laporkan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah merasa kasihan. Lalu Abu Hurairah melepaskan dan membebaskan laki-laki tersebut. Setelah pagi hari, Abu Hurairah ini bertamu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Hurairah, apa yang engkau perbuat tadi malam dengan tawananmu?" Jadi Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, membebaskan tawanan tersebut. Lalu Abu Hurairah berterus terang, "Wahai Rasulullah, memang tadi malam ada seorang pencuri yang mengambil di gudang makanan kita, dan dia merasa bahwa dia mengatakan lapar dan punya banyak tanggungan. Lalu ulun pun merasa maras, maka ulun pun membebasakan." Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Hurairah, nanti malam laki-laki itu akan datang lagi untuk mengambil makanan." Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu malamnya Abu Hurairah tambah ketat penjagaan, karena sudah diberikan peringatan oleh Rasulullah, laki-laki itu akan datang lagi mengambil makanan tersebut. Ketika malam hari, dasar bujur datang pulang mengambil, ditangkap oleh Abu Hurairah. Setelah ditangkap, maka dilepas, inya pun minta kasihani dan dilepas kembali oleh Abu Hurairah, sama dengan malam semalam. Orangnya ngintung-ngintu juga, alasannya ngintung-ngintu pulang, dilepas oleh Abu Hurairah. Esoknya bertamuan Rasulullah pulang, dan Rasul mengatakan bahwa malam ini inya akan datang lagi mengambil wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun menjaga, mengintai. Ternyata dasar bujur datang pulang. Setelah ditangkap oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan, "Ini ketiga kalinya kamu datang ke sini untuk mengambil makanan, maka saat ini aku kada akan membebaskanmu lagi dari tangkapanku ini, dan akan kuserahkan besok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Laki-laki itu pun memelas lagi, meminta kasihani itu, dan inya mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, jika engkau mau membebaskanku, maka aku akan memberikan satu kalimat, satu amalan yang akan menjagamu daripada syaitan." Lalu Abu Hurairah bertanya, "Apa amalan tersebut?" Ini maling nih, hendak memberi amalan. Ia ditakuni Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah ini adalah sahabat dekat Rasulullah, dan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada si maling hendak beri amalan, ya tetap penasaran juga tuh, napa amalannya.
Pun kita nih bisa napa tuh? Bisa parai kan ya. Bari amalan berharap-harap seorang jaga uyan maling, merasa seorang lebih hebat tah ya kan? Merasa seorang di atas pada inya tah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Apa amalan tersebut? Lalu seorang laki-laki ini pun mengatakan, wahai Abu Hurairah, jika engkau mau tidur, maka bacalah ayat kursi, insya Allah engkau akan terpelihara daripada syaitan sampai subuh. Jadi pun baca hendak kuring sampai subuh akan terpelihara daripada syaitan. Akhirnya dilapas oleh Abu Hurairah malingnya ini. Dilapas oleh Abu Hurairah. Setelah dilapas oleh Abu Hurairah, besok pertemuan Rasulullah pulang. Artinya apa nih Rasulullah? Apa artinya tuh Rasulullah tuh tahu sudah apa yang terjadi. Dan Abu Hurairah ini pulang tuh sering bertemuan lawan Rasulullah, dalam sehari itu pasti bertemuan. Kalau Rasulullah menanyakan, apa yang engkau perbuat wahai Abu Hurairah dengan tawaranmu tadi malam? Lalu Abu Hurairah pun mengisahkan bahwa malam tadi ulun sudah bertekad wahai Rasulullah untuk membawa kepada pian. Pokoknya sudah 3 kali mancuntan nih, nah, dan ulun bertekad malam tadi sudah pacang membawa lawan pian. Tapi karena inya memberikan satu amalan lawan ulun, maka ulun pun malapasakannya wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah, apa amalan yang diberikan oleh laki-laki tersebut? Lalu Abu Hurairah mengatakan bahwa apabila seseorang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka dia akan dijauhkan daripada syaitan sampai ke pagi harinya. Lalu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu wahai Abu Hurairah siapa laki-laki tersebut? Abu Hurairah menjawab, kada tahu wahai Rasulullah. Lalu Nabi pun mengatakan, laki-laki itu wahai Abu Hurairah tidak lain adalah syaitan. Syaitan beri amalan, saya kira jauh daripada syaitan. Bingung ya nih. Nah, jadi itulah sifat daripada Abu Hurairah. Dia tidak menghinakan dengan pencuri tersebut. Dia menerima amalan yang diberikan oleh pencuri tersebut. Jadi bila baca Allahullah, maka dibebaskan daripada syaitan. Nah, makanya tuh bila kita takutan lawan hantu, apa dibaca? Bila kita takutan lawan hantu, apa tak? Pasti tuh baca Allahullah ilaha illallah hayyul qayyum. Baca Allah, itu amalan barian syaitan juga nih. Ada lain ya kan? Maka kita bila melihat tuh ada, nah apakah kita berbayang-bayang pindah hantu kah? Nah lalu baca Allahullah aja lah kita. Tuh dari mana sumbernya kita tuh bacaan itu dari mana? Dalilnya baca Allahullah itu ketika kita takutan lawan syaitan, lawan hantu. Itu dasar dari syaitannya seorang memberi. Dan itu dibenarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kisahnya tuh. Kenapa? Jadi bila kita takut lawan hantu, baca Allahullah, saya kira hantunya munggah. Nah, itu dasar bujur tuh amalan dari syaitannya seorang tuh. Nah, kita ambil kisah tadi apa? Bahwa Abu Hurairah ini walaupun seorang sahabat Rasulullah, walaupun dekat dengan Rasulullah, walaupun sudah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika ada orang yang memberikan suatu amalan yang baik, beliau tetap mendengarkan dan menerima amalan tersebut. Kada merendahkan, kada menghinakan. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa apabila ada orang yang menasihati, apabila ada orang yang menegur, ada yang memberikan memberikan kita ilmu, nah maka kita harus menerima ilmu dan teguran tersebut. Jangan melihat kepada orang yang mengucapkannya tersebut. Nah, orang sombong inya kada mau itu. Orang sombong inya kada mau menerima nasihat tadi.
Bahkan apabila dinasihati, ditegur, maka inya marah dan benci kepada orang tersebut. Nah, jadi bila kita ditagur orang yang lebih ta'amum pada kita dan memang itu bujur, maka kita terima. Jangan menganggap salah, jangan menganggap kita lebih mulia, kita lebih terhormat daripada dia. Nah, maka kita kadang mau menerima apa yang diberikan nasihat kepada kita tersebut. Maka demikianlah adanya. Dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada suatu yang dijadikan Allah Ta'ala, dan jika daripada binatang sekalipun, maka yaitu mutakabbir. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ini. Barang siapa yang melihat dirinya itu mulia daripada suatu yang dijadikan Allah Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Semuanya yang ada di alamnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nang bergerak, nang hidup, ataupun nang kada bergerak dan kada hidup. Semuanya itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika daripada binatang sekalipun, nah walaupun itu binatang, lalu inya merasa dirinya lebih mulia daripada binatang minta, maka yaitu mutakabbir, maka orang ini menjadi sombong, lebih harap daripada binatang sekalipun merasa diri lebih harap pada binatang tadi, maka itu pun dianggap sombong. Nah, maka kita jangan sampai merasa harap daripada manusia. Jangankan dahulu lawan manusia, lawan binatangnya tuh kita jangan sampai merasa lebih harap daripada binatang tersebut. Maka bila merasa harap dianggap tadi apa? Ditanggap mutakabbir. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini dinamakan Nuh karena beliau itu sering menangis. Nahayanuhu, ujar kita menangisnya tuh menggurit-gurit. Apa menggurit-gurit kita? Yang menangis tuh, nah pandangannya dia kita tuh, menggurit-gurit tuh, apa tuh? Mau kita menangis tuh, nah, ingoyan, ingoy-ingoy aja kita tuh, menangis itu ingoy-ingoy. Paham yuk ingoy-ingoy kan ini ya? Ingoy aja kita tuh. Nah, jadi nama Nuh itu ketika beliau melihat seekor anjing, yang mana anjing ini punya mata di tengah sebibijiannya. Anjing ini berisi mata di tengah. Lalu Nabi Nuh ini melihat anjing nang itu, merasa lucu dan mentertawakan dengan anjing tersebut. Merasa aneh, harapnya anjing, modelnya anjing, bermata sebiji, maka di tengah pulang. Ya, lalu saat itu anjing ini diberikan oleh Allah kemampuan dapat berbicara dengan Nabi Nuh. Dia mengatakan, wahai Nuh, engkau telah menghina diriku, maka sama engkau telah menghina penciptaku. Karena yang menciptakan aku seekor anjing nangka ini adalah Allah Ta'ala. Dan aku babiji mata sabiji nangka ini pun itu atas dasar kehendak Allah Ta'ala. Jika atas dasar kehendak aku, wahai Nuh, maka aku kada hendak menjadi anjing. Apalagi babiji semata sebiji ini pulang paginya. Munjakanya kehendak aku tuh, aku hendak memilih lebih baik daripada anjing. Aku hendak memilih seorang manusia daripada seekor anjing. Tapi inilah sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjadikan aku sebagai anjing, maka aku menerima keadaanku seperti ini. Tapi jika engkau mentertawakan dan menghinaku dengan
menganggap dirimu lebih baik daripada diriku, maka engkau sama halnya telah menghina penciptaku ataupun penciptamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ujar anjing, mun aku bakal hendak menjadi anjing nang kayak ini, tapi karena ini takdirku aku terima. Tapi mun ikam menghina aku, berarti ikam sama menghina lawan penciptaku, termasuk ikam juga ciptaan Allah ta'ala juga. Jadi bila kita menghina sesuatu, ya kan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita sama menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap kita lebih hebat daripada yang lain, maka itu sudah dianggap mutakabbir. Apalagi kalau kita merasa harap daripada manusia, merasa paling bungas, merasa paling alim, merasa paling tinggi, mulia, dan lain sebagainya. Nah maka itu dianggap orang nang sombong. Jadi kita menganggap diri paling hina, paling rendah. Ya betul, waktu sujud tuh kita anggap diri kita nang paling hina, kadada nang sehina-hinanya daripada diri kita ini. Sambil kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdih, dan dengan pujiannya. Kita menganggap Allah yang paling tinggi, maha mulia, dan kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jadi jangan kita bersifat sombong, jangan kita menganggap diri kita punya nilai. Nah itu aja tuh, tanamakan diri kita ini paling hina. Di manakah kita duduk, di manakah kita posisi kita, di manakah dalam kedudukan kita di kehidupan sosial kita. Nah maka jangan kita menganggap diri kita yang lebih hebat. Jangankan dengan manusia, dengan binatang pun kita merasa lebih hina daripada binatang. Agar apa? Agar jangan sampai kita bersifat sombong. Tetapi seyugiatnya engkau ketahui bahwa kemuliaan itu yaitu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat, yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala. Inang naran mulia itu bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya dan lain sebagainya, tapi orang mulia itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang selamat di negeri akhirat. Itu nang mulia. Orang nang dekat dengan Allah, orang nang takwa kepada Allah, dan orang nang selamat di negeri akhirat, itulah orang mulia. Nah sampai saat ini, adakah yang memastikan kita ini adalah orang yang dekat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memastikan bahwa kita pasti selamat di negeri akhirat? Ada kepastian lagi. Maka itu ukurannya tuh kemuliaan tadi. Mun kita kadada kepastian dan kadada kadada jaminan, maka kita jangan merasa diri kita lebih hebat daripada nang lain. Jaminannya kadada lagi, pas kepastiannya kadada lagi, kita ini selamatkah kadakah, dan kita ini orang yang bertakwakah kadakah. Karena ukuran kemuliaan, ukuran ketinggian itu adalah orang yang dekat dan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya bahwasanya orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu yaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah Ta'ala. Nah orang yang paling takwa itulah orang yang paling mulia. Sedangkan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya itu hanya ada di dalam pandangan manusia. Mun dalam pandangan Allah Ta'ala, siapa yang bertakwa inyalah yang paling mulia di sisi Allah.
Inna akramakum indallahi atqakum. Adapun kemuliaan-kemuliaan yang lainnya itu hanya pada pandangan manusia. Manusia tuh memandang mun sugih mulia, manusia tuh memandang amunnya alim mulia, namunnya baisi jabatan mulia, bila baisi apalagi tuh kecantikan dan ketampanan mulia dan lain sebagainya. Nah itu hanya pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita kada tahu derajat kita di sisi Allah. Apakah kita ini lebih hebat daripada yang lain? Nah, belum tentu. Makanya kita kada kawa memastikan bahwa kita ini adalah orang yang paling dekat dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kada wani mahina orang lain. Walaupun pakaiannya cumpang camping, walaupun keadaannya orangnya dilihat topinya bemudil-mudil dan lain sebagainya, maka kita kada wani menganggap diri kita lebih mulia daripada orang. Nah jadi kita tanamakan dalam diri kita bahwa kita yang paling hina. Jangan sampai kita menganggap punya kedudukan, punya ketinggian, punya kehormatan di atas daripada orang lain. Jangan sampai. Itu sudah termasuk sombong. Mun istilahnya dipanggil amat tuh kada hakun lagi gara-gara sudah mengajar jadi guru, lalu panggil orang mat, orang kemana? Kada hirani lagi. Nah itu sudah termasuk sombong. Atau misalnya orang nambah ilmu ini diundang dalam undangan tapi kada buat kahaknya, kada mau tulak gara-gara nang itu. Nah itu sudah menganggap dirinya lebih hebat daripada nang lain. Di undangan tuh tak tinggal kahaknya tuh. Ya kah kahak tahu kah kahak? Platnya Palangkaraya. Nah tak tinggal nang itu. Di dalam undangan tuh kada mau hadir sidin. Atau tak tinggal haknya tuh ada mau hadir juga. Nah itu tak masuk sombong, merasa ada diri punya nilai. Apalagi mau diri seorang nama nulis akhirnya ini orang lain tuh manulis tuh, orang lain tuh orang lain tuh kada manulis sangit. Apalagi mau seorangnya bakaku berdiri nama nulis seorang kahaknya. Nah itu maginnya itu mengaku diri ada baisi nilai. Jadi jangan sampai kita ada baisi punya kelebihan daripada orang lain. Karena masing-masing orang itu juga punya kelebihan masing-masing. Dalam kitab Qiraatul Rasyidah, mungkin ada salah tuh. Di dalam pondok pesantren itu biasa diajarkan kalau bahasa Arab itu belajaran kitabnya Qiraatul Rasyidah. Di situ ada kisah tentang apa tuh? Tentang tikus lawan harimau. Tikus lawan harimau. Harimau ini lagi guring di bawah pohon kah di mana kah, lalu gugur tikus pas takamuha harimau. Setelah bangun, tikus ini pun meminta maaf lawan harimau tadi. Dan harimau pun untungnya mau memberi maaf. Imbah dimaafakan oleh harimau, tikus ini langsung pergi. Lalu pada suatu ketika harimau ini karena jaring. Napa jurang tuh karena apa ranjau kah jaring, karena jaring. Hendak keluar kata kawa. Tiba-tiba datang tikus di situ. Tikus nang gugur tadi tah. Karena sudah memaafakan, lalu tikus ini pun merasa hutang budi lawan harimau tadi, maka tali-tali jaring itu pun digigit oleh tikus. Nah, diigutinya. Imbah diigutinya putus, akhirnya apa? Harimau tadi kawa keluar.
Artinya apa tuh? Si harimau ini kuat, tapi sekuat apapun harimau kada kawa keluar dari jaringnya. Si tikus ini halus saja lemah, tapi inya kawa memacul jaring daripada harimau tersebut. Lalu harimau ini pun berterima kasih dan menganggap tikus ini sangat hebat daripada dirinya, dan tikus pun mengatakan la tahtakir mandunaka balikulli syai'in maziyah. Itu akhir kisahnya tuh. Dari apa tadi? Dari Qiraatul Rasyidah tadi tuh, dari kitab bahasa Arab itu tuh. Akhir kisahnya si tikus ini memberikan ucapan balasan la tahtakir mandunaka. Janganlah engkau merendahkan orang yang di bawahmu. Fa inna likulli syai'in maziyatun. Karena tiap-tiap sesuatu itu memiliki kelebihan masing-masing. Jakanya inya kada memaapakan, tikus tadi dibunuh, maka inya pun pacang tertangkap. Nah akhirnya dia dapat selamat. Kenapa? Karena inya mau memaapakan lawan tikus tersebut, sehingga akhirnya masing-masing mendapatkan. Si tikus selamat, harimau pun selamat. Nah yang kita ambil kisah di sini, jangan ujar tikus tadi memandang rendah lawan orang lain, sekalipun itu di bawah daripada dirimu, karena tiap-tiap sesuatu itu punya kelebihan masing-masing. Kita seberata aneh punya kelebihan masing-masing, tapi kita kada tahu bagaimana kelebihan tersebut. Nah sehingga kita kada boleh menghinakan orang lain. Dan lagi sayugianya bahwa engkau iktikadkan bahwa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Nah itu kayaknya kita bicarakan pulang itu aja dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah.